Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas manajemen keuangan, corporate finance. Dan malam ini kita masuk ke sub pembahasan chapter 14, yaitu yang membahas mengenai cost of capital. Oke. So, di dalam pembahasan cost of capital ini ada key concept dan skill yang menjadi kompetensi Anda yang harus Anda miliki dalam sub pembahasan ini. Yang pertama adalah Anda harus bisa menentukan cost of equity capital dari sebuah perusahaan. Berapa cost of equity sebuah perusahaan? Ya. Yang kedua, Anda bisa menentukan berapa firm cost of debt, berapa cost of debt dari suatu perusahaan. Ketiga, Anda dapat menghitung a firm's overall cost of capital. Jadi, overall cost of capital, dan memahami advantage maupun disadvantage dari cost of capital dan bagaimana memanage mereka. Oke, so di sini chapter outline kita akan bicara mengenai preliminaries, pendahuluan terkait cost of capital. Kemudian kita masuk ke subtopik cost of equity, cost of debt, weighted average cost of capital (WACC), project cost of capital, dan flotation cost dan weighted average cost of capital. Jadi, kenapa kita di dalam corporate finance membahas cost of capital dan mengapa itu important, penting ya? Pertama, karena kita mengetahui bahwasanya return dari aset itu tergantung dari resiko dari aset tersebut. The higher the risk, the higher the return. High risk, high return. Kemudian the return kepada investor itu sama dengan the cost to the company. Jadi kalau Anda misalkan nabung nih, terus Anda bayar bunga, banknya bayar bunga 4%. Jadi the return kepada Anda 4% merupakan cost kepada company-nya. Dia harus ada biaya 4% nih. Ada cost untuk company. Kalau dia terima uang dari nasabah, dia ada cost untuk bayar bunga. Ya. Sebentar. Oke. Jadi return to an investor adalah sama dengan cost kepada company. Dan our cost of capital provide us with an indication of how the market views the risk of our asset. Jadi cost dari dana yang kita dapatkan ya menunjukkan bagaimana market melihat resiko dari aset yang kita miliki. Jadi kalau cost of capital kita tinggi, artinya resiko dari aset kita juga tinggi gitu. Tapi kalau cost of capital kita murah, ya kita cuma bayar 4%, 3%, 2%, berarti resikonya juga rendah. Kayak misalkan buka tabungan gitu ya. Tabungan itu kan resikonya rendah, returnnya juga rendah. Deposito agak sedikit tinggi, dapat return lebih tinggi daripada itu. Dan seterusnya. Kemudian, knowing our cost of capital can also help us determine our required return for capital budgeting project. Jadi kalau kita ada cost kita untuk tabungan itu sekitar 4%, itu membantu kita mendetermine berapakah required rate of return
apabila kita kasih lending kredit. Kalau saya kasih kredit, saya dapat required rate of return-nya berapa ya? Atau ketika perusahaan cost of capital-nya dia untuk dapat pinjaman dari bank itu sekitar 10% misalkan. Maka kalau dia ada project-nya dia itu return-nya yang dibiayai dari pinjaman dari bank, lending tersebut, dia harus memberikan return lebih besar daripada cost of capital-nya dia kepada bank. Ya. Nah, itu why. So far so good, kapish? Kapish? Pronto, Pak. Oke. Kemudian, apa yang dimaksud dengan required rate of return? The required return is the same as discount rate. Dan it is based on the risk of the cash flow. Jadi, kalau required rate of return itu merupakan discount rate. Jadi dia menjadi kalau kita membuat kalau kita mempresent value kan, jadi kita mempresent value-kannya artinya menggunakan discount rate yang dipakai dari required rate of return tersebut. Oke, sebentar. Pen. Supaya saya lebih enak neranginnya. Apps. Pen. Oke. Oke. Jadi, oke. Kalau kita required rate of return is the same as appropriate discount rate. Jadi kalau misalkan Anda ada investasi, misalkan Anda mau beli perusahaan dengan total biaya sekitar $1.000. Kemudian Anda mendapatkan return 200 per tahun, 200, 3 tahun 200 lah gitu ya. Nah, ini ada proses mempresent value-kan. Mempresent value-kan. Bagaimana mempresent value-kannya? 200 dibagi 1 plus required rate of return pangkat N. Ini adalah tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi kalau dia tahun 1, N-nya sama dengan 1. Kalau dia N-nya 2, N-nya sama dengan 2. Kalau dia tahun 3, N-nya sama dengan 3. Jadi, required rate of return adalah nilai R yang digunakan. Itu disebut dengan required rate of return yang menjadi discount rate apabila dia di present value kan. Oke. Nah, jadi kalau itu misalkan ini menjadi 201 plus misalkan dia pakai diskon rate-nya sekitar SBI berapa misalkan? 5% misalkan. Maka 200 dibagi 1.05 pangkat 1 plus 200 dibagi 1.05 pangkat 2 dan seterusnya. Ditambah ya, bukan dibagi ya. Nah, dan di sini adalah minus $1.000. Ya. Kalau dia nilainya, ini disebut dengan net present value, netnya. Kalau, nah, masuk ke poin kedua. We need to know the required rate of return or for an investment before we can compute the NPV. Jadi NPV ini kita harus hitung menggunakan required rate of return ini. And make decision about whether or not to take the investment. Kalau NPV-nya lebih besar daripada 0, maka nilai project-nya oke. Kalau dia lebih kecil dari 0, ya lebih kecil dari 0, maka dia NG, not good. Jadi di dalam melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah investment itu bisa kita eksekusi atau tidak, kita harus mengetahui berapa required return yang digunakan. Ya. Dan itu banyak. Jadi required rate of return ini kalau dia menggunakan equity, jadi penggunakannya adalah cost of equity. Kalau dia menggunakan debt terhadap projectnya, maka dia cost of debt. Kalau dia dua-duanya, maka dia menggunakan weighted average cost of capital. Jadi, kalau dia hanya satu,
equity, ya, yang mana itu cost of equity itu menggunakan apa yang disebut dengan CAPM. Kemarin kita sempat bahas, capital asset pricing model. Dan ada lagi kalau dia menggunakan debt, nanti dia cost of debt-nya berapa. Kalau dia menggunakan dua-duanya, maka ada kombinasi antara duanya disebut dengan WACC, weighted average cost of capital. Capital itu apa aja? Ada debt, ada equity. Itu secara umum. Nah, we need to earn at least the required return to compensate our investors for financing the project. Ya. Jadi itu gunanya kita menggunakan required return. Kapish? Kapish? Araso? Harus. Oke. Alright. Kemudian, nah, cost of equity, cost of debt, cost of capital. Jadi ada 3. Jadi pertama kita bicara mengenai cost of equity. The cost of equity is the return required by investor. Ya, given the risk of the cash flow from the firm. Ada risiko, yaitu terhadap business risk maupun financial risk. Nah, there are 2 major methods for determining the cost of equity. Ada yang disebut dengan dividend growth model. Jadi dia menghitung berapa cost of equity menggunakan dividen. Jadi growth modelnya berapa, dividennya dia. Atau yang kedua menggunakan security market line atau capital asset pricing model. Ada 2 metode yang bisa digunakan untuk cost of equity. Kalau dividend growth model, jadi setiap tahun itu kan perusahaan membayarkan dividen, ya. Jadi kita untuk berapa growth dari dividen? Ah, itulah yang dimaksud dengan dividend growth model. Jadi start with the dividend growth model. Ini adalah berapa return on equity, ya, cost of equity, yaitu D1 nilai dividen dibagi dengan harga price dari harga saham ditambah dengan growth-nya. Ya. Jadi kita lihat di sini contohnya. Suppose that your company is expected to pay a dividend sebesar $1,5 per share next year. Jadi ada dividen D1. Kemudian there has been a steady growth in dividend. Jadi setiap tahun growth-nya itu rata-rata 5,1%. Jadi naiknya 5%, 5%, 5%. And the market expects that to continue. Jadi ada dapat nilai G. Ya, growth in dividend. The current price adalah $25. Nah, harga saham saat ini harganya $25. Berapakah cost of equity? Berapakah cost, ya, of equity? Maka cost of equity adalah dividen dibagi price harga saat ini ditambah dengan growth rate dari dividen growth-nya. Jadi 1,5 dibagi 25 ditambah growth-nya 0,051, 5,1%. Ya. $1,5, $25 sama dengan 0,111 sama dengan 11%. Ini kalau kita menggunakan dividend growth model. Ya. Nah, example, kita mengestimasi the dividend growth model. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Ini pembayaran dividennya. 1,23, 1,30, 1,36, $1,43, $1,5 pembayaran dividen per tahun. Masih ingat yang kemarin saya sampaikan? Dividen itu datangnya dari mana? Dividen datangnya dari mana ya? Ada yang ingat? Dividen datang dari mana? Masih udah dapat lupa ini sepertinya ya. Jadi balik. Nah, jadi ada
net income. Ya, ada dari awalnya sales, kemudian cost of goods sold, sampai bla 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 sampai dapat net income. Net income ini dibagi dua. Satu untuk pembayaran dividen, yang kedua pembayaran untuk return earning. Return earning ini maksudnya di equity. Ya. Nah, jadi pembayaran dividen, berapa dia pembayaran dividen? Misalkan saham ada 1000 lembar, per lembar saham $1, maka total pembayaran dividen dia adalah $1000. Kayak gitu. Jadi ini ada pembayaran dividen per lembarnya $1,3. Nah, berapakah percentage change? Jadi 1,3 di tahun 2006 dikurangin 1,23 dibagi dengan 1,23 sama dengan 5,7%. Di tahun ketiga 1,36 dikurangin 1,3 dibagi dengan 1,3 yang tahun sebelumnya sama dengan 4,6%. Dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai average 5,7 tahun 2006, 4,6%, 5,1%, 4,9 dibagi dengan 4 tahun. Dapatlah dividend growth rate 5,1%. Ya. Jadi ini adalah cara untuk menghitung dividend growth rate. Dan ini kemudian masuk ke sini. Jadi angka ini berasal dari angka growth rate berasal dari itu. Jadi 0,51 berasal dari data tadi. Jadi data 5 tahun, kemudian berapa percentage change, kemudian dicari dia average-nya, rata-rata. Dapatlah data ini. Ya. 1,5-nya adalah pembagian dividennya 2 tahun depan. Ya. Dan 25 ini adalah nilai current price-nya dia saat ini. Ya. Yang 1,5 adalah harga untuk kira-kira pembayaran dividen tahun depan. Sehingga didapatkan berapakah return on equity sebesar cost of equity adalah 11%. Araso? Questions? Silakan. No questions? Pak, dari Billy, Ya. itu dividennya selalu naik atau bisa jadi turun juga Nah, angkanya? oke. Jadi di dalam bagus sekali pertanyaannya Billy. Di dalam dividend growth model ini ada advantage dan disadvantages. Pertama, bahwasanya dia easy to understand and use. Namun ada disadvantage di mana only applicable to companies that currently paying dividends. Kalau dia nggak paying dividends, nggak bisa dipakai. Yang kedua, not applicable if dividends-nya not growing. Jadi dia hanya bisa kalau dividennya growing. Kalau dia naik turun, dia nggak berlaku itu dividend growth model. Ya, karena dia bisa saja dia sekarang naik dan kebetulan buat tahun depan trennya turun. Sekarang misalkan gini, naik turun. Nah, sekarang kalau kita rata-rata dia misalkan masih plus, padahal berikutnya dia turun negatif gitu ya. Padahal di rata-rata dia masih plus. Jadi nggak berlaku untuk yang dividennya dia naik turun ya, gelombang sinus. Oke. Kemudian extremely sensitive to the estimated growth rate, extremely sensitif kepada estimated growth rate in increase di 1% increase the cost of equity by 1%. Jadi increase dari growth-nya dia sebesar 1% akan meningkatkan cost of equity by 1%. Ya. So does not explicitly consider the risk. Jadi dia hanya melihat secara dividen, dia tidak melihat secara makroekonomi. Karena ingat, kita lihat tadi rumusnya, dia hanya memperhitungkan dividen, harga saham, dan growth rate terhadap dividen tersebut. Dan sehingga dia tidak explicitly dia consider kepada resiko. Menjawab, Billy? Siap, terima kasih Pak. Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan security market length
market line approach, ya. Yang kemarin kita sempat bahas menggunakan atau disebut juga dengan CAPM, ya. Nah, jadi return on equity di CAPM dia menggunakan risk free, yaitu surat utang negara ditambah beta dari saham tersebut terhadap market, berapa dia betanya, returnnya dia, berapa persen dari market, kemudian dikalikan risk premium. Risk premium itu yaitu return dari market dikurangin dengan risk free. Ya. Jadi contohnya, misalkan company kita punya beta 0,58%, 0,58. Ya. 0,58 itu artinya apa? 0,58 itu artinya kalau IHSG punya return market itu sama dengan 10%, maka return dari saham Anda secara individu itu return-nya sama dengan 5,8%. Jadi begitu cara kita membaca beta. Kalau dia betanya 1,2, maka return-nya dia 12%. Dan di mana market cuma 10%. Nah, jadi return dari IHSG yang digunakan sebagai benchmark. Ya. Nah, kemudian risk free rate surat utang negara 6,1% untuk obligasi kita, surat utang negara. Ya, artinya bebas resiko. Kalau negara nggak bisa bayar surat utang negara, artinya negara bangkrut. Kemudian expected market risk premium adalah 8,6%. Ini berarti risk market dikurangin risk free sama dengan 8,6%. Ya, risk free 6,1, risk free 6,1, risk premium 8,6. Berapakah expected return dari market? Berapa? Ada yang tahu? Risk premium 86, risk free 61. Berapakah kira-kira expected return dari market? Gitu aja kok nggak jawab sih. 14,7%. Ya, tahu kan angkanya dari mana? Nah, sehingga berapakah cost of equity capital menggunakan CAPM? Maka sama dengan risk free ditambah beta dikalikan expected return dari market dikurangin risk free. Risk free 6,1 ditambah beta 0,58 dikalikan 14,7 dikurangi risk free 6,1 sama dengan 11,1%. Since we came up with the similar number using both dividend growth model dan security market line approach, we should feel good about our estimate. So far so good? Kapish? Kapish? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk CAPM dan security market line? Sorry, sama aja ya. Araso? Kelas? Kenapa diam semua ya? Tidak paham kah? Wakaru, minasan? Kenapa diam kah? Kalau ada yang belum mengerti, tolong bicara ya. Ngerti, Pak. Oke, good. Kalau nggak diam, artinya saya masih stay di situ. Kalau ngerti, saya baru lanjut. Oke, good. Tolong di-mute, Billy. Noise. Oke. Dan kemudian apa yang menjadi advantage dan disadvantage dari security market line? Advantage-nya adalah bahwasanya kita memperhitungkan systematic risk, yaitu nilai beta. Nilai beta ini sebagai systematic risk.
nilai kita terhadap pasar. Ya. Kemudian applicable to all companies as long as we can estimate the beta. Jadi kemudian disadvantage-nya kita harus estimate expected market risk premium. Nah, which does vary on time. Bagaimana cara kita memprediksi market risk premium? Bagaimana kita memprediksi return IHSG? Ada yang tahu nggak cara gimana? Ada yang tahu? Jadi kita bisa menggunakan Yahoo Finance. www.google.com Yahoo Finance. Oke. Perhatikan ya. Nah, misalkan kita selalu pakai lambang ini ya, pangkat ya. IHSG itu JKSE namanya. JKSE, Composite Index. Nah, ini adalah IHSG ya. Jadi kalau kodenya itu adalah JKSE. Nah, kemudian ingat nanti ini akan jadi dari sini, tolong perhatikan ya. Kita mau mengetahui berapa sih nilai market return ya, expected market return, kita bisa dari historical data. Kemudian historical data klik. Kemudian kita bisa lihat secara daily. Kemudian kita juga bisa melihat secara monthly lah ya. Kemudian kita periodenya, kita ini dari 2020 sampai 2021 per tanggal 22 September ya. Oke, bisa kita pakai. Atau kita pakai ya bolehlah. Kemudian kita apply. Ini sudah apply belum nih? Oh, belum. Monthly, apply dulu. Kemudian nah, udah per bulan ya. 1 2 2 1 1 1 1 ya, oke. Kita download datanya. Kita download datanya. Corporate Finance, new folder, data. Oke, JKSE. Kemudian kita datanya udah masuk. Buka data, open file. Oke, ini ada data yang udah kelihatan. Ini adalah data return dari IHSG. Kemudian ini datanya karena masih kacau, kita perbaiki dulu data. Kemudian text to column. Jadi kita text to column, kita karena dia pakai koma delimited ya. Kita pakai koma supaya bisa terpisah dia. Kalau nggak pakai koma itu dia masih kacau ya. Kita pakai koma, jadi udah mulai belah dia ya. Kemudian finish. Oke, kemudian kita dapatkan datanya ini. Nah, ini datanya berlebih nih, berlebih 1 juta nih. Terus 48, closing kan 5128. Ini tadi closing berapa? Oh, ini yang hari ini ya. Nah, oke. Ini kelebihan 1 juta ya, apa? 1 juta ya berlebih ya. Oke, 1 juta. Oke, copy 1 juta, kita turunkan paste spesial, divide 1 juta. Oke. Alright, kita dapat. Nah, kita yang butuhkan cuma data closing aja sebetulnya, data closing. Ini kita delete. Ini kita delete. Dapat data closing. Nah, ini datanya ini kita bisa pakai. Nah, udah dapat. Nah, untuk mengetahui berapa sih rate of return dari market ya. Nah, kita bisa kayak tadi yang bulan ini ke bawah kan. Oke.
bulan setelah dari bulan terakhir dari bulan awal ke bulan kedua itu dia dikurangin bulan kedua dibagi dengan bulan ke ini. Kita kemudian ini kita bagi. Oke, 0,09 nanti 9%. Nah, ada yang minus, ada yang minus, ada yang minus. Nah, kalau secara monthly, maka dia return dari market untuk monthly adalah average dari ini. Nah, ini adalah return monthly sekitar 2%. Gunakan Telkom, menggunakan TLKM. Oke. Per second. TLKM. Sorry. Nah, ini dia Telkom. Berapakah return dari Telkom? Kita juga menggunakan historical data secara, jadi dia ini untuk mengukur berapa return dari Telkom secara bulanan. Jadi kalau kita pakainya dia monthly, apply, setahun, apakah Telkom dia betanya lebih tinggi atau lebih rendah dari, kita mau tahu mengukur betanya Telkom ya. Download. Oke. Telkom. Oke. Start dulu. Data. Text to column. Next. Koma. Oke. Finish. Dapat. Oke. Kemudian ini harganya juga udah kelebihan angkanya. Copy. Paste spesial. Divide. Oke, harga Telkom berapa? 2620 ya. Oke. Jadi kita pakai data close. Oke. Ini adalah harga Telkom. Berapa dia punya return secara individu? Returnnya Telkom sendiri berapa? Kurangin. Bagi. Saya pakai formula teks ya, supaya Anda bisa cek formulanya. Nah, gitu ya. Dan ini tinggal kita urutin ke bawah. Ser. Dan kita lihat rata-ratanya berapa. Average. Sekitar 2,99. Nah, tadi si IHSG berapa? 1,5 ya. 1,5. Kemudian si Telkom 299. Jadi beta sama dengan 2,99 dibagi dengan 0,15. Sama dengan betanya 1,9. Jadi ini dah cara kita untuk menghitung beta dari Telkom. Jadi dia melebihi return yang diberikan dari market ya. Sebesar 1,9 kali atau 2 kali lipat dari market. Jadi kalau kita mau aman ya cari yang pemilihan sahamnya yang betanya atau return yang ditawarkan lebih tinggi dari market. Itu disebut dengan blue chips ya. Blue chips, saham-saham blue chips yang mana return yang diberikan lebih tinggi daripada return market. Nah, kita lanjutkan. So far so good, paham di sini untuk cara menghitung betanya? Pak. Oke, good. So,
Nah, jadi tadi kita udah bahas untuk menghitunginnya adalah risk free, return equity sama dengan risk free surat utang ditambah beta dari perusahaan tersebut dikalikan dengan return market dikurangin risk free. Return marketnya dari mana? Tadi IHSG. Ternyata IHSG returnnya 0,015 per bulan. Kalau per tahun kali 12 ya. Nah, kalau Telkom juga kayak gitu. Dikurangin risk free. Ya, risk free ini kan setahun ya. Sorry, tadi kan kalau risk free ini kan pakainya data setahun ya, kali 12 harusnya sih itu. Ya. Dapat cost of equity. Oke. Kemudian contoh kedua untuk cost equity. Kalau beta kembali ke 1,5, tadi Telkom 1,9. Market risk premium 9%. Current risk free 6%. Kita have used analysis to estimate determine that the market believes our dividend will grow 6% per year. That our last dividend $2. Stok kita dijual saat ini $15,65 per lembar saham. What is our cost of equity? Jadi menggunakan, kalau kita bandingkan dengan CAPM dan dividend growth model, kita dapatkan secara CAPM return on equity adalah risk free 6% ditambah 1,5 beta dikali premium 9% sama dengan 19,5. Kalau kita pakai dividend growth model, maka kita akan mendapatkan 1,06. Current risk free kan dia dividend growth model adalah dividen dibagi dengan price ditambah dengan growth. Oke. Kita lihat di sini dividennya $2 ya, di $2, sorry, dolar. Kemudian dengan growth-nya dia 6%. Dividennya dia, our last dividend was okay. Our last dividend adalah $2. Oke. Terus dividen yang sebelumnya, artinya yang sekarang dikalikan 1,6 karena ini ada grow 6% ya. $2 dikali 1,06 karena ada grow 6% per tahun. Jadi untuk tahun ini dia diperkirakan dividennya adalah 2 kali 1,06. Dibagi dengan nilai stoknya dia. $15,65 per lembar saham. Ditambah dengan growth dividennya dia 0,06 sama dengan 19,55. Ya mirip-mirip lah, ya. Jadi itu pendekatan dengan CAPM dan dividend growth model. Ada pertanyaan? Untuk cost of equity, dua metode, CAPM dan dividend growth model. Good, nggak ada yang tanya. Berikutnya adalah di dalam cost of capital ada satu cost of equity, satu lagi adalah cost of debt. Jadi kalau yang pertama perusahaan dapat dana dari dia jual saham, dari dividen, dari saham gitu ya. Cara kedua adalah menggunakan cost of debt. Jadi di mana cost of debt ini dia merupakan required rate of return dari utang. Jadi si perusahaan ini berhutang untuk membiayai proyeknya, bukan melalui saham. Jadi melalui utang. We usually focus on the cost of long-term debt. Jadi fokuskan untuk mencari long-term debt atau bonds yang jangka waktunya panjang ya, 10 tahun ke atas ya. Dengan dua metode. Satu yaitu required rate of return is best estimated by computing yield to maturity on the existing debt. Jadi kita berapa sih yield to maturity atau berapa sih cost of fund ya menggunakan yield to maturity. Yang kedua menggunakan bond rating ya.
Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama menggunakan yield to maturity. Example dari cost of debt. Kalau kita punya bonds, obligasi, yang jangka waktunya dia 25 tahun nih. Wah, panjang sih obligasi surat utang negara kita kan 25 tahun. Ya, jadi yang nanggung obligasinya nanti bukan pemerintah yang sekarang, tapi 5 presiden kemudian yang akan bayar itu obligasi untuk penanggulangan COVID. Kalau nggak salah kemarin kan Bu Sri Mulyani terbitin ya, obligasi apa gitu, yang nilainya gede banget untuk jangka waktu 40 tahun, 50 tahun gitu ya, yang nilainya fantastis ya. Nah, kemudian jangka waktu 25 tahun. Contohnya seperti yang kita dibuat oleh Bu Sri Mulyani. Kemudian kupon rate-nya dia pakai 9%. Jadi dia bakal bayar kupon rate 9% per tahun, tapi dia dibayarkan semi annual, artinya 2 kali setahun. Semi annual tuh 2 kali setahun. Oke. 9% tuh gede loh. Ya, surat utang negara aja cuma 4-5%, 5,1 surat utang negara. Ini kita kasih bond 9% contoh. Kemudian the bond is currently selling for 908.72 dolar kalau di present value kan. Dengan ketika dia jatuh tempo 25 tahun dia 1.000 dolar. Ya, 1.000 dolar untuk future value-nya dia. Ya. Untuk per lembar obligasi ya. Pertanyaannya adalah what is cost of debt? Berapa biaya utang tersebut? Jadi ada datanya itu ada, kalau kita menggunakan yield to maturity, rumusnya jelimet kayak begini. Jadi Y ini adalah rate dari yield-nya dia yang dibutuhkan ya. Ini adalah yield-nya. Jadi kalau cara gampangnya kita menggunakan Excel. Jadi kita bisa menggunakan Excel di mana nilai face value itu adalah untuk future value, nilainya ketika dia jatuh tempo 25 tahun per lembar obligasinya adalah 1.000 dolar. Di mana kita at discount. At discount kita sekarang dijual dengan 908.72. Kalau kita beli sekarang kan kita at discount, present value kan. Di present value kan nilainya 98.72. Nah, jadi face value ini 1.000 dolar itu menjadi future value sebesar 1.000 dolar. Kemudian kita beli 908 itu present value-nya artinya kita keluar duit 908 dolar. Kemudian maturity 25 tahun, karena dia semi annually maka jadi 50 kali pembayaran. N untuk pembayaran kuponnya sebesar 50 kali. Kupon 9%. Karena kuponnya 9% itu maka pembayaran per bulan per 6 bulannya artinya 9% dibagi 2 kali setahun, 9 bagi 2 dikali 1.000 dolar. Sama dengan 45 dolar. Jadi Anda ketika membeli obligasi ini Anda bayar ya. Anda bayar 908 dolar, di mana Anda dapat per 6 bulannya Anda dapat kupon 9%, 6 bulannya 45 dolar. Karena kalau 9%-nya setahun, per 6 bulannya adalah 9 dibagi 2 dikali 1.000 dolar, dapat 45 dolar per 6 bulan. Jadi payment-nya 45 dolar karena sudah pakai 50 kali pembayaran. 50 kali pembayaran dan 45 dolar. Maka kita bisa hitung rate-nya. Bagaimana caranya? Jadi set sama dengan formula teks. Ini cuma ini doang ya. Ini rate-nya. Formula teks. Bagaimana cara menghitung rate? Jadi ada rate sama dengan
Oke. Ini kalau kita buat di sini. Nah, adalah NPER. Ini adalah NPER adalah total number of payment periods. Jadi berapa kali sih dibayar NPER-nya ini? Yaitu 50 kali bayar kan. Dia kan 25 tahun, NPER-nya tuh 50 karena dikali 2 kali semi annual. Untuk bayarin kupon, bayarin interest-nya ya, bayar bunga. Bayar bunga per tahunnya itu kan 9%, return-nya kuponnya 9% dibagi 2, jadi 50 kali bayar. 25 tahun 2 kali bayar, artinya 50 kali bayar. Kemudian PMT ini adalah payment made each period. Jadi payment yang dibikin setiap periodnya. Kan Anda tiap kali bayar 45. 9% dibagi semi annual 2 kali dikali $1.000. Jadi Anda sekali bayar 45. Ya. Kemudian PV adalah present value dari harga bond saat ini. Sorry. PV adalah present value yang Anda bayarkan untuk beli bond, yaitu $908 ini kan Anda bayar ketika Anda beli bond yang dari Bu Sri Mulyani. Satu lembarnya $908. Ya. At discount dari harga $1.000 per lembar saham yang nanti akan dibayarkan ketika jatuh tempo 25 tahun lagi. Oke. Kemudian feature value sahamnya nilainya 1.000. Feature value yang harga sahamnya ketika jatuh tempo Anda dapatkan uang $1.000 per lembar saham. Nah, maka dapatlah nilai Maka dapatlah nilai rate-nya sebesar rate dari L8, L9 dan seterusnya dapat nilai rate-nya 5%. Tapi ini rate dari bond rate yield to maturity dari cost of debt ini kan untuk yang 6 bulanan. Kalau yang setahun ya ditinggal dikali 2, dapat 10%. Ya. Jadi kita dapatkan 10% untuk cost of debt-nya dia. Oke, begitu. Any questions untuk bagaimana kita menghitung cost of debt? Silakan. Jadi kalau Anda mau ada project dengan berdasarkan utang, dengan utang dengan menggunakan bonds, obligasi, maka cost of debt-nya begini cara hitungnya. Ya. Kalau tadi berdasarkan saham, kalau ini sekarang berdasarkan debt. Any questions? Araso? Kapis? Nanti ada tugas loh di sini loh. Kalau nggak paham, ntar ngerjain tugasnya bingung. Udah paham ya? Kapis? Kalau nggak paham, tolong tanya dulu. Harap tanya. Jangan sampai nanti malu bertanya sesat di jalan. Araso? Wakaru? Yoga? Paham nggak Yoga? Paham, Pak. Oke. Kalau nanti ada tugas itu Excel-nya kita dapat, Pak. Dapat lah, gampang. Udah saya kirim kok itu. Ya. Oke. Kemudian ini adalah cost of debt. Nah, berikutnya adalah cost of preferred stock. Jadi ada juga menggunakan preferred stock. Jadi dia sifatnya perpetuity, di mana cost of preferred stock adalah dividen dibagikan dengan harga saham. Contohnya, sebuah company memiliki preferred stock. Apa yang dimaksud dengan preferred stock? Preferred stock adalah saham yang diutamakan. Kalau Anda punya net income, ketika bayar dividen, yang didahulukan preferred stock. Jadi, mereka didahulukan. Kalau preferred stock udah dibayarkan sahamnya baru kepada common stock. Untuk
pemilik saham yang biasa. Kalau preferred stock yang pemilik saham yang preferred gitu ya, didahulukan. Kalau kita punya preferred stock dengan dividen yang diterima $3 dengan current price sekarang 25, maka cost of preferred stock adalah 3 dibagi 25 yaitu 12%. Ya, ini disebut cost of preferred stock. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai cost of equity dan cost of debt. Sekarang kita masuk kepada cost of capital menggunakan weighted average cost of capital. We can use the individual cost of capital that we have compute to get our average cost of capital for the firm. Oke. Kemudian, jadi individual cost of capital ini kita compute untuk dapat average cost of capital for the firm. This average is the required return of the firm asset based on the market perception on the risk. Jadi, dan weight-nya itu determine dari berapa banyak untuk masing-masing tipe financing yang digunakan. Jadi saya contohkan ya. Oke. Jadi kita itu ada tadi ada equity, ada debt, utang. Berapa persen equity? Misalkan equity kita pakai misalkan 40%. Debt 60, berarti debt adalah 60%. Jadi ini maksudnya dengan weight. Jadi berapa weight-nya? Oh, equity 40%, ini adalah weight-nya. Weighted-nya dia. Oke. Kemudian required return dari equity tadi kita udah hitung kan? Ada required return dari equity dan required return dari debt. Yang debt tadi, yang equity tadi kita pakainya apa? Tadi kita yang equity pakainya CAPM ya. Nah, CAPM-nya tadi berapa? Misalkan 10%. Yang debt tadi berapa untuk yang bond-nya? 9% misalkan. Jadi WACC adalah 0,4 dikalikan equity-nya dia CAPM 10%. Ditambah 0,6 dikalikan cost of debt-nya dia 9%. Nah, kayak gitu sederhananya. Jadi, dia melihat berapa weighted dari equity dikalikan required return dari equity-nya, ditambah berapa weighted dari debt dikalikan required of return dari debt-nya. Yang equity dari CAPM, yang debt dari yield to maturity. Yang tadi kita pakai Excel ya. Oke, secara umum. Jadi, di dalam ini ada weight itu adalah persen. Persen finance by equity, tadi saya terangkan. Berapa persen dia finance by equity? Misalkan 40% dari equity, 60% dari debt. Nah, jadi 0,4, 0,6, kayak gitu. Oke, kemudian contoh, kalau kita ada market value of equity sebesar 500 juta US dollar dan market value of debt sebesar 475 juta US dollar. What are the capital structure of the weight? Total 500 tambah 475 kan 975. Di mana yang si equity itu adalah 500 dari 975 berarti 51%. Sementara si debt itu adalah 475 dibagi 975 sama dengan 48%. Ini adalah weight-nya dia untuk mengukur weight. Oke. Kemudian WACC adalah weight dari equity dikalikan return equity ditambah weight dari debt dikalikan return dari debt dikali dari 1 minus tax kepada korporasi. Jadi, berapa weight-nya dia, nilai equity ditambah total volume, dikali return on equity, ditambah nilai debt dibagi total volume, dikali
required rate dari debt dikalikan dengan 1 minus tax dari utang. Karena utang itu ada debt, ada pajak di sana. Kenapa orang sukanya itu pakai equity? Karena nggak dipajekin. Mana ada pajak saham? Nggak ada. Yang ada adalah pajak terhadap utang. Ada tax, ada corporate tax di situ, ada after tax cost of debt. Ya. Jadi contohnya, equity ada 50 lembar saham, di mana harga sahamnya per lembar $80, nilai beta 1,15. Risk premium 9%, risk free 5%. Jadi kita dapetin cost of equity, risk free ditambah beta dikali risk premium sama dengan 15,35. Oke, dapat. Kemudian untuk hutang ada 1 miliar dolar, 1 miliar dolar utang dengan current quote $110 untuk obligasinya, kupon rate-nya 9%, 15 tahun kepada maturity. Jadi berapakah nilai cost of debt? Kita tinggal masukin tadi dia 15 tahun ya. 15 tahun berarti 30 kali bayar dikali 2 karena semi annual. PV present value-nya ini oke, 1.100. $1.100. Jadi kita ada uang keluar sebesar $1.100 present value. Kemudian ini pembayarannya 945 karena dari 9% dibagi 2 dikali $1.000 ketika dia jatuh tempo, dan future value-nya $1.000. Kemudian kita dapetin nilai Y-nya sama dengan 3,9%. 3,9%. Karena dia semi annual, dia harus dikali 2. Dapatlah nilai return dari debt-nya dia adalah 3,9 dikali 2 dapat 7,85. Jadi ini adalah bagaimana kita mendapatkan cost of debt. Jadi kita dapetin nilai cost of debt-nya sebesar 7,8 dan ini 15,3. Ya, ingat tadi ini risk free ditambah beta dikali risk market dikurangi risk free. Kalau yang ini ingat N-nya itu tadi kan 15 kali 2 sama dengan 30 present value. Jadi harga obligasinya sekarang dari yang $1.000 itu sekarang harganya naik jadi 1.100. Wow, uang keluar kita belinya mahal, tapi kita dapat pembayaran kita kupon sama dengan 9% per 2 dikali $1.000 sama dengan $45 per 6 bulan dibayarin. Future value sama dengan 1.000. Maka berapakah rate-nya? Rate sama dengan pakai cara yang tadi. Ingat rumusnya apa? Sama dengan rate dari NPR segala macam bla 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 tadi lah ya, sama dengan 3,9%. Sehingga berapa nilai yield to maturity? Adalah 7,8% per tahun. Ya, cost of debt-nya adalah 7,8. Dan sehingga berapakah after tax? Nah, after tax ini setelah pajak, karena kalau kita hutang dipajekin. Luar biasa ya. Mendingan pakai saham kalau gitu. Sama dengan cost of debt-nya adalah 7,8 dikali 1 dikurangin corporate tax 40% kalau di Amerika. Kalau di Indonesia berapa? 30% kalau nggak salah ya. Sama dengan dikurangin pajak, return-nya maka menjadi 4,7%. Wah, ya, after tax cost of debt dapat 4,7%. Oke, jadi didapatkan nilai WACC-nya sama dengan nilai WACC adalah tadi kita dapetin nilai weight-nya dia adalah weight-nya dia berapa tadi? Weight-nya dia, oh ini dia udah ada. Nah, untuk menghitung WACC-nya sama dengan weight-nya dia adalah
total tadi kan dia volumenya adalah 4 billion sama 1,1 billion. 4 tambah 1,1 sama dengan 5,1. 4 dibagi 5,1 adalah 78%. 1,1 dibagi 5,1 21%. Jadi 0,78 dikalikan cost of equity CAPM ditambah 0,21 volumenya dia dikalikan ini adalah cost of debt. Dapat nilai WACC yaitu 13,08. Kenapa kita pakai WACC? Karena kita pakai equity untuk pembiayaan dan debt. Kalau Anda cuma pakai equity, ya udah pakai ini aja. Kalau Anda cuma pakai debt, ya ini aja. Kalau Anda pakai dua-duanya, pakai WACC. Araso? Kebayang? Arasoyo. Arasoyo, bagus juga. Alright. Nah, kemudian ada contoh using WACC for all projects. Jadi, what would happen kalau kita menggunakan WACC for all projects? Jadi, misalkan WACC kita untuk cost of debt itu ada 15%. Oke, WACC kita 15% karena kita pakai debt dan equity. Oke, udah kita hitungin tuh WACC sama dengan weighted dari equity dikali return on equity ditambah weighted dari debt dikali return dari debt dikali 1 minus corporate tax dapatlah 15%. Oke. Ada project A, jadi sekarang ada project infrastruktur bikin gedung, bikin jembatan. Oke, ada bikin gedung, ini bikin bandara. Ini bikin bandara pesawat terbang, bandara. A itu untuk bikin bendungan. C itu bikin jalan raya misalkan. Nah, sebentar. A itu adalah Telkom, misalkan proyeknya itu, misalkan ini oke. Kita untuk Telkom, ini untuk BMRI, ini untuk misalkan Waskita Karya. Jadi kalau kita berdasarkan WACC, maka proyek itu oke apabila internal rate of return lebih besar daripada WACC. Internal rate of return itu adalah nilai proyeknya dia, misalkan nilai proyeknya dia ada minus 1.000 untuk biaya investasinya dia, ditambah 200 per 1 plus R. Ya, plus 200, oke, anggap ini 500 lah. 500 plus 500 lagi di tahun kedua per 1 plus R pangkat 2. Karena kita present value ya. Dan ini nilainya harus 0. Jadi untuk mendapatkan nilai ini 0, maka nilai R-nya ini harus berapa? Kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan ini 0, berapakah nilai R? Nah, ternyata nilai R-nya adalah misalkan ini 17%, 18% dan 12%. Jadi ada proyek nilainya $1.000 ditambah 500 dibagi 1 plus 1,17 pangkat 100 ditambah 500 dibagi 1,17 pangkat 2 di tahun kedua. Dan nilainya ini 0. Oke. Dan ini nilainya 17%. Return yang dia dapatkan. Itu di atas WACC. Maka proyeknya oke. 18%. BMRI. Oke. Ini 12% di bawah WACC. Not good. Ya. Nah, konsepnya dari sini. Tapi kalau kita pendekatannya menggunakan return IRR dari saham, nah yang tadi yang menggunakan return dari Telkom. Nah ini. Jadi harga
Telkom berapa? Berapa dia rata-rata return per bulan? Nah ini, ya 2,9%. Per tahunnya berapa? Kali 12. 35% Telkom. Ya. Nah, ini adalah individual return, ya. Atau internal rate of return. Jadi bisa menggunakan ini 0 atau juga bisa menggunakan return dari individual saham. Oke. Tergantung kasusnya ya. Kemudian, nah, apabila oke. Jadi kalau ini berdasarkan IRR-nya saja 17-18 ini accept, ini reject. Nah, bagaimana kalau kita memperhitungkan kepada required rate of return? Ada lagi yang disebut dengan required rate of return. Jadi berapa required rate of return-nya terhadap proyek tersebut? Jadi semakin tinggi resiko, maka required rate of return-nya makin tinggi. Semakin rendah resiko, maka required rate of return-nya makin rendah. Nah, di sini kita lihat ini resikonya tinggi nih, 20%. Ya. Ini resikonya lebih rendah. Dan ini juga resikonya lebih rendah ya. Dia kalau ini resikonya 15%, required rate of return-nya di sini kita bisa melihat oke, yang resikonya tinggi ini gimana? Oke, saya reject misalkan. Karena resikonya required of return-nya tinggi. Atau yang ini dia accept karena required of return-nya dia karena ini IRR kita 17%. Ya. Internal rate of return kita 17%. Terus required rate of return-nya ternyata 20%. Maka kita tolak. Ya kan? Kemampuan kita 17%, tapi bayar return 20%. Ya nggak mungkin lah, tolak. Kemampuan kita, return kita 18%. Required rate of return dari banknya 15%. Oke, accept. Kita masih mampu. Rate of return kita 12%. Banknya minta required rate of return 10%. Masih oke. Jadi, WACC adalah perhitungan kita. Secara WACC kita oke lah nih, rate kita tinggi. Tapi ada required rate of return dari si lender, pemberi uang, pemberi pinjaman. Ada dari kita kita minjem required rate of return-nya yang menjadi kriteria syarat adalah sekitar 20%. Jadi itu menjadi risk adjustment, maka kita lihat ternyata walaupun WACC kita masih tapi secara required return-nya kita nggak sanggup, maka kita reject. Itu bagaimana kita dari 3 project, mana project yang sebaiknya kita ambil. Ya. Right. So far so good. Kapish? Araso? Wakaru? Any questions? Kalau ada tanyakan nanti intercept saya aja ya. Kemudian berikutnya adalah the pure play approach. Kadang-kadang kita ada satu company yang spesialis di sebuah produk yang kita consider. Ya. Kemudian the pure play approach ini kita menghitung beta dari masing-masing company. Jadi kalau kita dalam konsep pure play approach kita menghitung beta pada masing-masing perusahaan. Jadi kayak tadi Telkom, kita hitung beta Telkom berapa. Dan kemudian take average-nya dia, berapa rata-ratanya dia punya return, dan dibandingkan dengan si market. Ya. Use that beta along with the CAPM to find the appropriate return for the project.
appropriate return for a project of that risk. Jadi kita bisa mengukur berapa sih CAPM, capital asset pricing model yang appropriate untuk project. Ya. Berapa return yang kita butuhkan agar apabila kita menggunakan debt and equity. Nah, kemudian subjective approach. Subjective approach ini consider the project, kemudian if the project has more risk than the firm, use discount rate greater than WACC. Jadi kalau kita project itu risikonya tinggi, kita bisa memakai discount rate. Jadi discount rate ini apa? Maksudnya ketika kita jadi ketika kita ada nilai project untuk beli mesin $1.000, maka ada cash inflow 500 per 1 plus R pangkat 1 plus 500 per 1 plus R pangkat 2. Nah, untuk menghitung NPV ini, kalau kita menggunakan debt dan equity, maka R-nya adalah nilai CAPM. Nilai WACC. Nah, nilai WACC inilah yang kita gunakan untuk menghitung NPV. Kalau nilainya positif, maka project go. Nilainya negatif, enggak usah lah ya, gitu ya. Nah, itu menggunakan WACC. Bisa juga menggunakan CAPM kalau dia cuma pakai equity. Atau bisa juga menggunakan yield to maturity kalau dia menggunakan debt. Ya, ini equity. Nah, subjective approach, kalau project itu memiliki risiko yang lebih tinggi, kita bisa pakai discount rate yang greater than WACC. Jadi kita bisa tingkatkan WACC-nya. Kalau dia bisa risikonya dia lebih rendah, use a discount rate yang dia lebih rendah daripada WACC. You may still accept projects that you should not reject, but your error rate should be lower than not considering differential risk at all. Jadi kalau kita beresikonya kita lihat lebih tinggi ataupun lebih rendah, kita bisa menurunkan atau meningkatkan. Itu disebut dengan subjective approach. Ya, subjective approach. Oke. Jadi kalau dia very low risk, discount rate WACC-nya bisa dikurangi. Ya. Low risk bisa dikurangi. Jadi bagaimana kita mengetahui ini perusahaan dia high risk atau tidak gitu ya? Bagaimana caranya? Jadi kan kita melihat secara COVID-19. Ada company yang dipengaruhi secara positif banget. Ada plus-plus, ada plus, nol, negatif. Yang plus-plus ini kesehatan. Maka ini WACC-nya bisa very low risk. Yang ini yang dia media, kemudian telekomunikasi. Nah, ini bisa low risk, -3 dari WACC. Karena WACC kita kan mengacu kepada nilai risiko market kan? Ya kan? Tapi kan market juga dibagi kepada 5 kondisi. Ada yang plus-plus dari COVID, ada yang plus, ada yang negatif, ada yang negatif-negatif. Nah, yang negatif-negatif ini yang Waskita Karya. Dia bisa WACC ditambah dengan 10. Kemudian MAP, Mitra Adi Perkasa, bisa ini juga. WACC ditambah 10. Nah, yang di tengah sini misalkan kayak bank. Yang bank-bank yang sekarang pada membiayai Waskita Karya tuh. 10 bank. Itu WACC high risk tuh. Kalau Waskita Karya gagal bayar, itu bank merger semua tuh 10-10-nya. Digulung semua jadi satu bank lagi. Aduh, itu WACC-nya ditambah dengan 5%. Ini disebut dengan subjective approach. Araso? Kapis? Oke, kita teruskan dulu. Ya, sebenarnya ya itu aja. Oke, kita untuk hari ini. Any questions sebelum saya bicara tugas? Any questions? Pak Yoga? Pak Billy, silakan. Enggak. Halo Pak. Yes.
Ya, Silakan, atau Billy. mungkin nggak kita bilang bahwa ini ada hubungannya dengan beta. Beta itu kan sebenarnya pembanding antara return yang didapat dari pasar dibandingkan dengan yang didapat dari firm. Seperti Ya, itu kan, atau projects misalnya. ya. Berarti sebenarnya project yang kita pilih juga bisa beta yang negatif atau yang berbanding terbalik dengan pasar, supaya kalau kenapa-napa dari project yang satu pasarnya drop, dia malah nanti naik nilainya sebagai bagian Kalau- dari manajemen risiko. Kalau Itu kita kalau belum tahu, pasar, kalau kita belum tahu pasar. iya, oke. Kalau kita belum Kalau tahu, terlalu besar loss-nya tinggi ya. Gini. Kalau Ya. tahun depan bukan terjadi COVID misalkan, terjadi tsunami. Ya kan? Kalau tahun depan terjadi tsunami, maka bisnis mana yang survive? Jadi kita pikir resikonya apa nih? Jadi kita bisa pilih yang bakal mendapatkan positif externalities dari tsunami, perusahaan apa ya? Ya kan? Kemudian yang mendapatkan negatif externalities perusahaan apa ya? Itu kalau kita tidak tahu kondisi tahun depan. Jadi kita bisa don't put your eggs in one basket. Jangan taruh semuanya di kesehatan. Jangan taruh semua sahamnya di telekomunikasi. Tiba-tiba tahun depan, misalkan kita nggak tahu COVID nih. Sekarang kita taruh saham kita semua di infrastruktur, Waskita Karya. Tahun depan terjadi COVID. Ya kan? Akibatnya semua proyeknya dia rontok gitu ya. Rontok. Atau MAP, fashion. Ternyata orang nggak ada yang belanja ke mall. Nggak ada yang belanja produk-produk MAP. MAP sekarang financial distress dia kan. Terancam bangkrut. Orang nggak ada yang naik taksi. Karena orang pada PPKM. Bluebird terancam bubar, bangkrut. Udah pada jual-jualan taksi itu dia. Taksi dijual murah tuh. Gen 2, Gen 3, harga 30 juta, 40 juta, 50 juta. Dia udah jual murah tuh taksi-taksinya dia. Beli 200, jual 50, jual 340, walaupun kilometer 300 ya. Nah, kalau kita taruh saham kita semua di Bluebird, ya artinya market kita secara one basket, telur kita pecah semua. Makanya kita pikir don't put your egg in one basket. Jadi, ternyata kita juga taruh portofolio di saham yang lain, misalkan di saham media, saham telekomunikasi, sehingga dia trade off. Nah, jadi tetapi itu sesuatu yang kita belum ada gambaran, Billy. Kalau kita sudah, jadi kalau kita istilahnya kita belum ada gambaran untuk tahun depan. Jadi kita bisa pilih yang ada yang positif, yang kira-kira dia saling trade off supaya nggak ancur-ancur banget kalau kita put our risk in one basket. Menjawab, Billy? Ya itu pertanyaan yang ingin saya konfirmasikan. Betul. Jadi sebenarnya tidak serta-merta beta yang sebanding dengan pasar itu adalah sesuatu yang baik, tepat atau baik juga. Jadi kita membuatnya beragam supaya Bukan. Kalau yang saat ini kita tentu mencari yang betanya bagus. Nggak mungkin kita sekarang taruh saham yang jadi ketika kita memilih saham, jangan mencari saham yang, tentunya kita mencari saham sebagai investment manager, kita tentunya ingin memberikan return yang paling tinggi kan, superior return. Kalau betanya rendah, returnnya rendah dong. Misalkan betanya betanya berbeda. Berarti tadi saya dari sudut pandang investor betul Pak yang Bapak sampaikan. Tadi saya sudut pandangnya company ketika saya mau deploy projects dengan portfolio lebih dari satu portfolio gitu. Iya. Jadi kita pilihnya itu yang betanya di atas, kalau bisa ya betanya di atas atau sama dengan market, ya kan? Supaya dia kita bisa mendapatkan superior return dari saham tersebut. Ya. Kalau Anda sebagai investment banker, sekarang return-nya IHSG tadi 9% per tahun. Anda sebagai investment banker dibayar mahal cuma kasih return 5%. Ya diketawain sama nasabah.
sama klien. Ngapain? Iya, Iya. sudut pandang investor dimengerti, Pak. Iya. Sangat dimengerti. Kalau sudut Iya. pandang investor pasti harus return yang tinggi dia. Yes. Nah, bagaimana dia memilih saham itu sebagai investment banker? Dia tentu mencari saham-saham yang betanya di atas market, artinya di atas 1. Di atas 1,2. Tadi Telkom berapa? 3% atau 2% kan? 2 kali kan? 2.0 kan? Telkom kan 1,97 kan? Artinya dia overlap si market. Jadi mereka itu sebagai market mover tuh si Telkom. Dia hampir 2.0, 2 kali harga IHSG dia punya return seperti itu. Nah, itulah yang menjadi yang dikoleksi oleh investment banker. Oh, dia ambil Telkom, apalagi dan lain sebagainya yang bagus-bagus ya. Nah, begitu. Alright, any other questions? Nah, WACC ini kan melihat secara umum. Nah, nanti kalau dia yang secara terpengaruh secara positif oleh kondisi makro, maka dia bisa WACC minus 8%. Very low risk. Tapi yang bahas kita karya, karena dia terpengaruh secara negatif sekali, plus lagi 10%. Jadi, ini menjadi subjektif approach. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk kepada tugas buat Anda. Jadi tadi saya sudah kirimkan di Google Classroom daftar beberapa jurnal yang saya lihat, saya lihat tadi cukup menarik terkait CAPM. Nah, ini layar saya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah salah satu jurnal The Importance of Investment Using Capital Asset Pricing Model in Stock Sector Telecommunication. Jadi dia membandingkan ingin melihat saham mana yang di dalam telekomunikasi itu yang cocok untuk dikoleksi, yang dia return IRR-nya, individual rate of return-nya dia di atas dari WACC atau CAPM. Ini dia menggunakan CAPM ya ini ya. Dia menggunakan CAPM. Jadi dia pakai ada 4 saham, ada Telkom, terus XL Axiata, Indosat, dan Smartfren. Oke. Ini ada sampel perusahaan telekomunikasi yang dia teliti. Kemudian dia menggunakan ini CAPM, expected of return berapa, yaitu risk free ditambah market dikurangi risk free, sehingga didapatkan ini adalah kode saham Telkom, kemudian ini adalah return dari Telkom, Excel, Indosat, dan Friend. Ini adalah market return. Nah, didapatkan data dari Yahoo Finance. Jadi kita dapatkan data Yahoo Finance-nya. Kemudian ini adalah risk free, pakai SBI dia gunakan, SBI 3 tahun terakhir, rata-rata per tahun, rata-rata 3 tahun, kemudian dia pakai rata-rata 3 tahunnya itu adalah 0,006. Nah, kemudian rata-rata per tahunnya adalah 0,02 dibagi 3 ya. Kemudian ini adalah beta dari Telkom, tadi kita pakai untuk menghitung berapa return Telkom, berapa return IHSG, berapa betanya. Ternyata betanya itu 0,83 di tahun 2018 ya. XL 0,9 mendekati 1, Indosat 0,3 dan Smartfren 0,4. Kemudian expected return-nya dia untuk Telkom adalah 0,6%, 0,6% XL, 0,6% Indosat, dan 0,6% Smartfren. Ya, expected return. Kemudian ini 3 tahun ya ini. Dibagi 3, 0,02. Ya, 2%. Kok totalnya? Total, oh dia total lagi kah? Oh dia secara industri ini. Oh dia pakai rata-rata industri kah? Dia pakai expected return, list of expected return per masing-masing company, kemudian dia total. Pendekatannya juga lucu nih. Dia pakai total ya. Total kah? Total kan untuk industri. Oke,
Jadi dia pakai expected return untuk industri telekomunikasi ini artinya. Jadi expected return untuk industri telekomunikasi adalah 0,02543. Kemudian ini adalah security market line-nya dia. Ketika dia betanya si Telkom ini sini. Jadi ada terbentuklah security market line-nya dia. Ini adalah risk free. Ya. Kemudian di sini efficient stock dan grouping. Berapa nilai return-nya? Return dari CAPM. Kemudian return individu company. Kemudian berapa, apakah dia efisien atau tidak efisien, maka dia buy or no buy. Nah, ya Billy, ada yang ditanyakan? Oh, tidak Pak. Berpindah haluan Tempat. Oke. Suaranya noise. dari dulu. laptop ke komputer Pak. Ya, suaranya noise di mute dulu. Kemudian ini contoh satu, ya. Jadi kemudian ada lagi yang ini dia investing decision during COVID-19 using capital asset pricing model di LQ 45. Jadi dia menggunakan siapa nih namanya ini? Si Eli Susanti. Ya, Eli Susanti. Dia melihat menggunakan CAPM. Jadi dia ini adalah return per masing-masing perusahaan yang tadi kita hitung pakai Yahoo Finance. ACS dia berapa returnnya dia dari data dari berapa bulan gitu ya. Kemudian ini company-company-nya. Kemudian market return tadi yang si risk market totalnya berapa, dia punya close price. Returnnya dia apa? Returnnya dia month by month. Kita lihat secara rata-rata minus 0,02 untuk return market tahun 2020 karena marketnya drop banget ya lagi COVID. Terus ini risk free menggunakan BI rate. Nah, dia menggunakan BI rate nih. Ada yang pakai Sun, ada yang pakai SBI, ada yang pakai ini pakai BI rate. Dapat nilai rata-ratanya dia. Oke. Kemudian ini adalah betanya. Nah, kita hitung beta dari Adaro kepada market, mereka betanya 0,7. Nah, kita bandingkan antara beta. Kemudian kita dapatkan CAPM dari masing-masing company di tahun 2020. Lagi COVID, maka udah pada minus-minus semua ini CAPM-nya. Ya. Kemudian security market line dapat, kemudian LQ45 ternyata untuk AC dari return dari si Adaro terus CAPM kita bandingkan. Ya. Kalau dia ininya dia return on individual, yang tadi individual sahamnya dia lebih tinggi daripada CAPM, maka dia undervalued. Bisa buy, ya. Tapi kalau dia return-nya dia lebih kecil daripada CAPM, lebih kecil, maka dia overvalued. Kita bisa jual. Jadi ini pengambilan keputusan buy or sell, ya. Kemudian kalau dia return-nya dia lebih kecil daripada CAPM, overvalued, sell. Ya, jadi bagaimana dia mengambil keputusan untuk pembelian atau penjualan sahamnya dia. Nah, kemudian tadi cuma agak lumayan ya. Ini untuk pengambilan keputusan di saham menggunakan apa ini? CAPM juga, CAV. Jadi dia ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ini ada beberapa jurnal yang tadi saya kirim ke Anda. Nah, tugas Anda adalah memilih industri. Jadi saya nanti akan bagi industri Anda. Kita ada berapa orang ya? Mahasiswa ya?
17, 19 kah? Berapa ya? Mahasiswa total berapa ya? 19, Pak. 19 Tapi ya? ada satu yang keluar sama satu yang ada keterangan, berarti sekitar 17, Pak. Oke. Jadi ada 17, kemudian tugas Anda nanti adalah berdasarkan industri, seperti yang punya si Pristiwantisih ini ya. Jadi Anda menghitung berapa CAPM, berapa return on individuals, ya. Kemudian apabila return on individuals-nya lebih bagus daripada seperti ini ya. Nah, jadi based on industri, misalkan industri telekomunikasi, tadi ada Telkom, XL, Axiata, Indosat, ya. Bakri Telekom udah tutup. Nah, terus untuk tambang apa aja? Jadi Anda based on industri. Jadi Anda cari berapa CAPM-nya, ya, market, kemudian ya setahun terakhir lah ya, setahun terakhir, kemudian return dari individu, kemudian risk free-nya Anda cek, kemudian Anda tentukan apakah ini layak untuk dibeli atau buy or sell. Buy or sell berdasarkan CAPM-nya. Oke. Jadi Anda buat dulu working paper-nya, working sheet di Excel-nya. Kemudian kalau sudah selesai, jadi judul nanti adalah investing decision during COVID pandemic kepada industri telekomunikasi, kepada industri pertanian, kepada industri mining. Nanti saya akan bagikan kelompok industrinya. Ini tugasnya tugas perorangan, ya. Jadi Anda masing-masing bikin tugas ini, kemudian setelah itu jadi working paper-nya, working sheet-nya, maka Anda buat paper-nya seperti ini. Anda bikin jurnalnya langsung, ya, jurnalnya langsung. Jadi Anda buat jurnalnya. Nanti Anda akan saya minta untuk terbitkan di publisher yang Sinta ya. Jadi Sinta Jurnal. Oke. Jadi kalau misalkan jurnal Anda selesai, kemudian kalau dia jurnal, jadi kalau Anda sudah selesaikan, nilai Anda full, 15 poin sampai jurnalnya selesai. Kalau dia publish, kalau jurnalnya publish di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan lain dan Sinta apa? Sampai 4 inilah ya. Itu ada nilai bonus buat Anda di luar nilai tes. Jadi nanti akan ada, Anda adalah sebagai penulis pertama, autor pertama, dan saya sebagai peer review, sebagai author kedua, yang saya akan cek hasil karya Anda, saya akan cek penulisan Anda, saya akan cek bahasa Inggris Anda, sehingga kemudian Anda submit kepada jurnal-jurnal ini. Jadi Anda cek satu-satu kemana yang Anda akan submit, ya, di Sinta ini. Jadi ketika kalau Anda sudah berhasil submit, itu nilai Anda full. Tapi kalau dia publish atau terpublikasi, Anda akan dapat nilai bonus ketika nilai UTS Anda. Nanti kita akan ada 2 sebelum UTS, ada tugas ini 1, yang setelah UTS nanti akan ada tugas yang lain. Yang itu juga harus Anda publikasikan. Tidak harus, kalau berhasil publish, maka akan ada nilai bonus untuk Anda. So far so good? Kapish? Ini dikumpulnya kapan, Pak? Dikumpulkan berapa? Minggu depan? Jadi yang penting pertama-tama adalah sekarang adalah working paper Anda.
working paper Anda itu adalah Excel Anda ini ya. Jadi Anda buat ininya, monthly return-nya berapa, terus risk free-nya dari SBI Anda pakai berapa, Anda lihat literatur, Anda mungkin bisa juga cari literatur yang lain ya. Tadi saya sudah kirimkan ada 5 atau 4 itu jurnal ya, sebagai bahan literatur Anda. Jadi Anda ini kan data ini kan cepat nih, Anda tinggal buka ke Yahoo Finance sudah muncul kan data marketnya IHSG. Terus kalau Anda industrinya A, industrinya B, Anda tinggal cari company-company-nya kan, sudah ada company-company-nya kan. Dan Anda pakai 4 company aja lah yang mewakili industri. Ya. Dan kalau Anda mau pakai 5 pun boleh, terserah Anda. Nanti bagaimana keputusan Anda? Berdasarkan analisa Anda, berdasarkan CAPM-nya, apakah Anda buy atau sell kepada perusahaan tersebut? Ya, berdasarkan jadi Anda sudah dapatkan return dari masing-masing saham, kemudian Anda dapatkan market return, kemudian Anda dapatkan risk free, kemudian Anda tinggal Anda buat nilai CAPM-nya, kemudian nilai CAPM itu Anda bandingkan dengan nilai return individual saham. Kalau dia di atas dari CAPM, maka buy atau hold. Kalau dia di bawah, sell. Nanti Anda sampaikan di dalam konklusi, apa yang menjadi konklusi Anda. Tapi sebelum itu nanti Anda juga setelah itu selesai, baru Anda bangun Anda punya jurnal. Ya, baru Anda bangun jurnal Anda, nama Anda dan nama saya. Kemudian abstraknya Anda bangun, terus apa introduction Anda? Anda melihat terjadinya economic growth dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, jangan mengopi mentah-mentah, nanti Anda bisa kena di Turnitinnya ya. Turnitinnya. Jadi ketika Anda publikasi ini, paling tidak Anda sudah aman untuk wisuda. Karena untuk wisuda ada persyaratan dia harus publikasi kan? Kita kan mesti publikasi. Jadi ada jeda panjang. Jadi minimal Anda sudah punya 2 jurnal yang publish. Jadi nama Anda sudah ada di dalam Sinta. Jadi misalkan Anda sudah bisa buat di resume Anda bahwasanya Anda sudah publish di jurnal Sinta mana gitu ya. Misalkan di Sinta 1, misalkan kalau di Sinta 1 itu Anda publikasinya di mana nih? Jadi Anda publikasi di Universitas Semarang atau ini Universitas Pendidikan Indonesia, ini adalah Sinta 1 ya. Sinta 1 Scopus. Ya, dia Sinta 1 dan dia juga sudah Scopus. Kalau yang Sinta 2 itu ada di Garuda gitu ya. Atau di belum Scopus ya. Jadi ada di Universitas Negeri Semarang, UKSW dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda buka ke website mereka, kemudian Anda misalkan di search within ini misalkan finance ya. Finance. Apa aja tuh yang ada finance-nya? Oke, yang S2 Sinta 2. Ini misalkan di Economic and Finance in Indonesia di Universitas Indonesia. Nah, nanti Anda buka di Universitas Indonesia, kemudian nanti Anda lihat di sini untuk submit bagaimana caranya ya. Nah, ini daftar-daftar yang sudah publikasi di UI. Kemudian, jadi Anda punya jurnal, kemudian Anda kontak kepada publishernya. Anda lihat ke publishernya, ke websitenya dia. Kemudian lihat untuk submitnya bagaimana caranya. Nih, tinggal submit an article. Submit an article, tapi Anda harus bikin user ID dan password login dulu. Kemudian Anda baca author guidelines. Author guidelines-nya apa aja nih? Ada manuskrip itu covers original idea terhadap ekonomi dan finance di Indonesia. Ya, ini original idea kan? Industrinya per masing-masing Anda beda-beda nih. Kemudian manuskrip has never been published di other journal di publisher yang lain. Itu terdiri dari 5.000 sampai 8.000 kata ya. Kemudian kontennya ada general identities, title, author, abstract,
kemudian introduction, literatur review-nya dari mana aja, metode yang digunakan, result, analysis, conclusion, kemudian title tidak boleh lebih dari 15 kata, author information-nya, nama Anda pertama, terus nama saya kedua, kemudian abstraknya apa, keyword-nya apa, introduction, literatur review, Anda ikutin ketentuan guidelines-nya dia ini, kemudian selesai, submit. Itu Anda sudah dapat A, full. Tapi kalau publish, nanti dia akan kontak ke Anda, perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Kalau Anda berhasil publish, maka akan ada nilai bonus. Paham? Kebayang? Araso? Halo? Pak, Yes. ya Pak, maaf saya agak bingung Pak tadi jadi yang untuk yang minggu depan itu kita yang Excel dulu kan Pak ya atau gimana? Iya, Excel dulu aja. Oh. Jadi Anda sudah siapkan, bukan? Jadi Anda sudah selesaikan dulu working paper-nya. Minggu depan sudah ketahuan, sudah jadi nih barangnya kan? Jadi Anda udah jadi itu barangnya. Jadi udah ada yang apa? Sudah ada return betanya per masing-masing company sudah ada, kemudian market returnnya untuk IHSG sudah ada, kemudian return per individual sudah ada, dan Anda tinggal bangun CAPM-nya doang kan per masing-masing company kan, dan menghitung return kita, tinggal Anda bandingkan. Kalau dia di bawah buy, kalau dia di atas return individual saham buy, kalau di bawah sell, kan gitu. Kebayang, Pak Gusti? Kebayang, Pak, kebayang. Tapi kalau Anda sudah bisa cepat selesai, minggu depan sudah siap jurnal, Anda sudah bisa present, kita bahas, Anda presentasi jurnal Anda, ya, jurnal Anda tinggal presentasikan, mengikuti kaidahnya, ya udah tadi ikutin aja tadi yang di UI lah, misalkan begitu ya. Nanti saya lihat, oke, silakan submit. Jadi Anda sudah bisa langsung submit. Ketika Anda submit, itu nilainya udah A, selesai. Nah, tapi kalau misalkan bisa publish, itu ada nilai bonus. Ya, untuk nilai UTS Anda. Menjawab? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, good. Oke, jadi Anda ikutin prosedurnya. Anda baca di itunya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita post test? Pak, tadi nama jurnalnya apa, Pak? Nama jurnalnya ini. Anda cek ke Google. Nanti Anda cari misal namanya itu gini ya. Anda cek di Google www.google.com. Kemudian Sinta Jurnal ya. Kemudian nanti ada jurnal Sinta nih. Science and Technology Index ya. Kemudian Anda open link. Di sini ada daftar, ada 5.990 publisher nih jurnalnya, publisher jurnal. Ada yang S1 yang tertinggi nih, makin ke bawah makin rendah nih ratingnya dia. Nah, kalau Anda bisa publish di S1, luar biasa, ya kan? Terus Anda tinggal search, misalkan Anda mau jurnal terkait finance kan? Finance. Yang kalau finance itu yang di Indonesia tuh Sinta 2 dia tuh. Sinta 2 tuh Universitas Indonesia misalkan. Itu Sinta 2. Itu dia kalau kita buka, kita klik di sini. Ini Sinta 2, kita klik sini kan muncul nih. Nah, kita lihat kalau mau submit, kita lihat di websitenya dia. Kita harus ke websitenya dia kalau mau submit. Dari sini kita tinggal submit artikel. Udah. Tapi kita lihat dulu di sini ada ketentuan yang mengatur untuk apa? Kalau kita submit ini artikel kan dia pasti nolak. Nah, tapi dia untuk submission ini ada ketentuan-ketentuannya dia, author guidelines. Nah, ini Anda harus baca, teliti. Karena kalau Anda nggak ngikutin guidelines yang dia minta, dia nggak bakal mau publikasi. Capek aja, Anda udah bikin, udah kirim, nggak dipublikasi kan eman-eman. Nah, nanti Anda wisuda, syaratnya kan salah satunya ada yang publikasi. Minimal 1, Anda sudah publikasi. Nah, daripada nanti Anda baru bikin skripsi, baru Anda mau publikasi kan repot. Selesai skripsi, baru publikasi. Ini tugas langsung Anda publikasi aja.
Jadi Anda nanti bikin skripsi, dari tugas ini pun udah bisa jadi skripsi. Iya kan? CAPM, udah bisa jadi skripsi. Tapi kita nggak bicara skripsi di sini. Kita bicara jurnal. Jadi Anda tinggal fokus bikin jurnalnya. Nah, sebagai assignment. Nanti saya akan sebagai autor kedua akan guide Anda untuk kontrol Anda untuk dari sisi penulisannya, bahasa Inggrisnya, grammarnya, segala macam. Nanti saya akan bantu Anda agar bisa publish supaya jurnal Anda itu bagus dan layak untuk dipublikasi oleh mereka. Menjawab, Billy? Siap, Pak. Oke. Baik, sebelum kita post-test, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita post-test ya. Sebentar. Saya stop dulu recording. Stop.